Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Renungan Malam Gereja Kalimantan Evangelis, edisi hari Senin, tanggal 24 November 2025. Adapun nas renungan untuk kita dari kitab Yeremia, pasal yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Namun untuk dasar renungan malam untuk saat ini diambil dari Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17 saja. Saya akan bacakan buat kita, demikian dikatakan di sana. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang bisa membatalkan kasih Allah kepada kita. Ini yang menjadi penegasan dari renungan kita. Dari Yeremia pasal yang ke-30. Ayatnya yang ke-17 ini. Ada dua hal yang terpikir oleh kita saat mendengar kata buangan. Yang pertama yaitu keadaan yang tidak mungkin lagi untuk dipulihkan. Yang kedua, tidak ada yang peduli. Yang pertama tadi, keadaan yang tidak mungkin bisa dipulihkan. Dan yang kedua adalah tidak ada lagi yang peduli. Sebagai contoh mungkin, makanan yang sudah dibuang atau terbuang tidak akan mungkin lagi kembali atau dibuat di piring sajian. Atau makanan sisa yang dibuang ke tempat sampah, entah itu terjatuh, lalu datang semut mengerumuni atau lalat mengerumuni, maka tidak ada seorang pun yang peduli akan hal itu. Karena dianggap sudah tidak layak dan tidak berguna. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Umat Allah karena pembuangan, mereka terbuang atau sisa atau juga buangan. Tak seorang pun yang menanyakan mereka. Tak seorang pun yang membicarakan mereka. Dan tak seorang pun yang peduli dengan keadaan mereka. Nas ini merupakan nubuatan bagi bangsa Israel, umat kesayangan Allah, yang akan pulang ke negeri yang telah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, negeri yang akan menjadi milik mereka. Allah telah memukul Israel dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang parah karena besar kesalahan yang mereka lakukan, karena dosa yang mereka lakukan. Namun Allah
tetap setia pada janji-janjinya atas umat pilihannya. Tetap setia pada janji-janjinya atas umat pilihannya. Sekalipun dalam kepedihan yang parah dan sedang mengalami hajaran atas dosa mereka, namun Allah tidak membiarkan lawan-lawan Israel menyerang umatnya terus menerus. Israel perlu pemulihan. Dan untuk memulai sesuatu yang baru, hanya Allah yang sanggup untuk melakukannya. Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh kita adalah Allah yang kasih adanya. Dia yang berkata akan mendatangkan kesembuhan. Walaupun luka derita bangsa itu, bangsa Israel itu sudah parah, sudah lama menganga. Bangsa Israel telah lelah, telah letih, telah lesu, telah lunglai tak berdaya, bahkan tak berpengharapan. Namun Tuhan Allah tetap berjanji untuk memulihkan umatnya Israel, umat kesayangannya. Sampai akhirnya dari umat itu, dari bangsa itu akan keluar pujian, sorak-sorai, nyanyian syukur, dan kembali berkumpul di hadapan Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha penyayang, dan maha berkuasa dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagi kita kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang kekal. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satupun. Baik itu oleh karena sakit penyakit, baik itu oleh karena penderitaan, baik itu karena gumul hidup, baik itu karena keterasingan, ketidakberdayaan, kemiskinan, penderitaan, kesulitan hidup, atau apapun persoalan, tantangan, rintangan yang kita hadapi, tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang satupun. Maka percayalah dengan sungguh kepada Yesus yang sungguh mencintai kita. Dan kita amat sangat berharga baginya. Kalau diizinkan pun mungkin persoalan itu, gumul juang itu, penderitaan itu ada dalam kehidupan kita. Bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Dia tetap peduli dengan kita. Dia tetap melihat kita, selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan tidak akan pernah dibiarkan kita menderita sekian lamanya. Dia selalu mengundang kita untuk ada dalam naungan kasih kemurahan. Dalam Matius 11 ayat 28, dia selalu memanggil dengan lembut kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti apapun yang boleh kita rasakan.
Dia memanggil kita dengan lembut. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Indahnya kasih Tuhan bagi kita, orang yang sudah dipilihnya menjadi anak-anak kekasihnya. Dia selalu siap sedia dan terus bersedia dan terus tangan terbuka menerima kita apa adanya. Yang penting datanglah kepada Yesus, dengar suaranya yang lembut memanggil saudara dan memanggil saya. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang memperdulikan kami, yang membuat kami bagaikan biji mata Tuhan yang amat berharga. Mungkin banyak gumul juang kami, mungkin banyak persoalan kami, mungkin banyak tantangan hidup yang kami alami, sehingga kadang kami mungkin tidak lagi diperdulikan oleh orang lain, dianggap beban oleh orang lain, dianggap mengganggu ketenangan orang lain. Tapi Yesus yang kami sembah membuat kami begitu berharga, mengangkat kami, mempedulikan kami. Dan Tuhan katakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini terus kami pegang untuk menjadi penambah pengharapan kami menjalani kehidupan ini. Diberkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan dalam segala keadaan seperti apapun yang dirasa, baik suka maupun duka. Saat ini dalam tenang ataupun tegang, Tuhan selalu ada menyertai, memberkati, dan selalu Immanuel bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan. Inilah kami Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapa, jikalau ada dari umat-umat-Mu dalam sakit, Engkau sembuhkan, lemah fisik Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, dalam sukacita yang dirasakan ada selalu pujian hormat dinyanyikan bagi-Mu dalam segala keadaan apapun. Malam ini menjadi malam yang indah bagi kami, memulihkan tenaga kesehatan kekuatan kami. Kami boleh beristirahat dengan sukacita, dan besok pagi boleh bangun dengan menyiapkan diri, bersyukur kepada Tuhan, menerima berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Di atas segalanya Bapa, ampuni salah dosa kami agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.